Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat payahkio dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Deddy Purwadi akan sedikit sharing mengenai tata cara pengisian jurnal PKL tahun pelajaran 2023-2024. Semoga dengan adanya penjelasan ini Anda lebih gampang dan lebih mudah untuk pengisian PKL-nya. Nah, di sini ada halaman pertama ya, halaman logo dari buku jurnal PKL. Nanti di bawahnya ada data peserta PKL. Di sini ada nama. Nanti silakan Anda tulis dengan huruf kapital ya, huruf besar, dengan NIS, kelas, dan nomor HP. Dimungkinkan apabila tertinggal, ini bisa dikembalikan kepada Anda. Terus yang berikutnya, di sini ada kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan Anda baca dan pahami tentang praktik kerja lapangan ini. Terus yang berikutnya ada halaman prakata ya. Di halaman prakata ini ada penjelasan dari penyusun atau penulis. Silakan Anda baca dan Anda pahami juga. Nah, terus halaman berikutnya di sini ada daftar isi. Silakan nanti kalau misalkan Anda ingin segera untuk menemukan halamannya, nanti Anda bisa lihat di daftar isi ya. Jadi misalkan Anda untuk mengisi untuk jurnal harian dan PKL, berarti di halaman 10. Ini lebih cepat ya. Sampai dengan ke lampiran CP dan indikator di halaman belakang. Nah, di sini ada tata tertib dan harapan. Dengan adanya PKL ini, Anda juga harus mengikuti tata tertib yang ada. Yang pertama adalah memperhatikan aturan-aturan keselamatan kerja. Ya, jangan sampai pada saat Anda PKL mengalami kecelakaan kerja, baik itu terhadap diri Anda sendiri, orang lain, atau tempat kerja. Yang kedua, siswa harus disiplin, tekun, jujur, dan bersikap baik. Terus yang berikutnya di sini, siswa harus menjaga sopan santun di dalam berkomunikasi, sesuaikan dengan adat istiadat yang ada di sana. Ya. Terus yang nomor 4, siswa harus mampu bekerja sama dengan karyawan di tempat PKL. Karena PKL adalah salah satu bentuk pembiasaan nanti pada saat nanti Anda bekerja. Nah, harapannya pada saat Anda PKL ini, yang pertama Anda memiliki soft skill ya, berupa etika komunikasi, integritas, dan etos kerja. Nah, untuk yang berikutnya Anda juga memiliki hard skill ya, atau kompetensi-kompetensi teknis. Nah, yang terakhir di sini ada melakukan analisis usaha secara mandiri. Nah, di sini ada kata-kata bijak di Hajar Dewantara. Jadikan setiap tempat adalah sekolah, jadikan setiap orang adalah guru, jadikan pendidikan itu tidak berhenti di sekolah saja, bisa di rumah, di jalan, atau di mana saja. Dalam konteks ini, bahwa Anda pada saat PKL, Anda bertemu dengan pembimbing di dunia usaha, dunia industri, bertemu dengan pelanggan, atau bertemu dengan office boy pun di sana, bahwa itu adalah bisa jadi itu adalah guru. Ya. Silakan pelajari apa yang ada di sana di tempat PKL agar Anda menjadi seorang yang lebih baik. Nah, untuk jadwal kegiatannya di sini nanti tanggal 1 ya, tanggal 1 Juli di hari Sabtu, nanti ada pelepasan dan pembekalan.
Harus ada waktu pelaksanaannya dimulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 30 September. Untuk monitoring pertama nanti ada tanggal 1 sampai 10 Juli, ini tentatif ya. Tanggal monitoring kedua di tanggal 3 sampai 10 Agustus. Monitoring ketiga ada sekaligus penjemputan nanti 21 sampai 30 September di tahap pertama. Dan nanti ada di PKL tahap kedua, nanti bisa lihat di jadwal ini. Nah, untuk yang berikutnya ada pembimbingan laporan dan presentasi. Jadi setelah Anda PKL, Anda diwajibkan untuk membuat laporan dan presentasi ya. Nanti di tanggal 1 April sampai 10 April. Nanti ini bisa menyesuaikan. Nah, untuk pengumpulan sertifikatnya tanggal 1 April sampai 30 April dan evaluasi dan pelaporan di tanggal 5 sampai 20 April. Nah, nanti pada saat tanggal 1 Juli ada kegiatan-kegiatan berupa pembekalan PKL, yaitu pada saat jam 7.30 sampai jam 8 nanti ada pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah, Wakasek Komite, serta Ketua Pelaksana dan Wakasek Kurikulum. Setelah itu nanti Anda akan menuju ke bengkel masing-masing di konsentrasi keahlian untuk diberikan penjelasan oleh Kepala Konsentrasi Keahlian dan Kepala Bengkel. Nah, untuk yang berikutnya adalah petunjuk pengisian dan pemakaian jurnal PKL ini. Yang pertama ada identitas plus surat didik yang nanti akan saya jelaskan kembali. Data identitas, catatan pembimbingan PKL, sinkronisasi CP dan pelaksanaan kegiatan, catatan harian, data kehadiran, tetap penilaian peserta PKL, dan yang terakhir adalah catatan-catatan apabila diperlukan. Nah, yang pertama di sini ada identitas peserta PKL dan pernyataan izin orang tua wali. Jadi nanti Anda sebelum berangkat PKL, Anda harus mengisi ini. Tulis nama lengkap Anda sampai dengan ke nomor HP dan sebagainya. Dan plus di sini ada identitas orang tua, nama lengkap, alamat, kode pos, dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalkan Anda atau orang tua mengizinkan, Anda coret yang di sini ya, coret yang keberatannya, maka orang tua Anda tidak keberatan untuk anak saya dalam mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan. Tulis nama perusahaannya, alamatnya juga, sampai dengan nanti di sini tanda tangan orang tua dan nama jelas ya di sini. Nanti untuk kegiatan PKL baik itu tahap 1 maupun di tahap 2. Nah, nanti yang berikutnya di sini ada identitas dunia usaha dan dunia industri. Ditulis selengkap-lengkapnya. Ini ada nama perusahaannya atau nama instansinya ditulis, alamatnya di mana, kode pos. Kalau ada nomor telepon. Kalau ada website ditulis. Kalau nggak ada, kosongkan saja, kasih strip ya. Email kalau ada ditulis, kalau tidak ada dikosongkan atau strip ya. Bidang usahanya ini bisa berupa penjualan, jasa, perbaikan, ya, atau manufaktur, perakitan, atau pelayanan. Nah, silakan disesuaikan dengan perusahaan tempat Anda PKL. Nama pimpinan ditulis di sini, ya, nama lengkap. Terus kalau apabila di sini ada 2 pembimbing ditulis 2, kalau misalkan cuma 1 ya ditulis saja pembimbingnya. Ini bisa sama, bisa tidak sama ya, nama pimpinan dan nama pembimbing ini bisa sama, bisa tidak sama. Kalau sama ya berarti tulis saja sama, tapi kalau misalkan tidak sama ya tulis. Kalau misalkan lebih dari 1, tulis juga di sini ada pembimbing 2. Tapi ini semuanya dari pembimbing industri ya. Nah, setelah itu nanti ditulis di sini ada nama pimpinan, pembimbing dunia usaha, dunia industri. Nanti setelah pada saat akhir ini ditulis, ditanda tangan dan dicap. Ya. Berikutnya ada catatan pembimbingan PKL. Di sini ada nama perusahaan ya, alamat lengkap. Nah, ini kalau ini nama pembimbing SMK. Ya, pembimbing SMK namanya siapa, berikut dengan gelarnya. Nanti bisa Anda tanyakan ke pembimbing. Nanti di sini ditulis juga NIP-nya ya. Boleh ditanyakan nanti ke pembimbingnya.
Nah, nanti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinan itu ada 6 kali pembimbingan. Nanti pada saat pembimbingan pertama Anda tulis ya, di sini pada saat pengantaran itu tanggal monitoring berapa, catatannya seperti apa, saran-sarannya, terus nanti tanda tangan pembimbing setiap pembimbingan atau setiap kali pembimbingan. Nah, nanti kalau setelah beres, nanti ditanda tangan oleh kepala konsentrasi kalian. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada CP. Anda tidak usah mengisinya karena di sini hanya bersifat pengetahuan saja. CP atau capaian pembelajaran pada saat Anda PKL itu tadi, yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Jadi nanti Anda komunikasinya yang bagus ya, di bengkel, di perusahaan, yang sopan santunnya yang bagus, yang kira-kira tidak menyinggung perasaan mereka ya. Berikutnya adalah integritas, yaitu jujur, disiplin, komitmen, dan tanggung jawab, etos kerja, bekerja sama secara mandiri maupun bekerja secara mandiri dan bekerja dalam tim, kepedulian sosial dan lingkungan, serta ketaatan terhadap norma K3LH, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup, serta prosedur operasional standar yang berlaku di dunia kerja. Itu yang pertama. Dan ini akan dinilai ya pada saat Anda selesai PKL. Terus yang kedua, di sini ada peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis ya. Ini hard skill-nya ya, yang sudah diajarkan di sekolah ya. Nah, terus yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis yang baru atau kompetensi teknis yang belum tuntas. Jadi kalau misalkan ada yang kompetensi yang baru, nanti juga itu dinilai. Kompetensi teknis yang belum tuntas apabila ada juga nanti akan dinilai. Dan yang berikutnya adalah mampu melakukan analisis usaha secara mandiri. Ini dinilai juga nanti. Jadi ini capaian yang harus Anda kuasai pada saat PKL nanti. Terus yang berikutnya di sini ada sinkronisasi. Nah, untuk yang sinkronisasi ini, capaian pembelajaran, ini harus bekerja sama atau berkomunikasi dengan pembimbing, baik itu pembimbing perusahaan maupun pembimbing sekolah. Yang penting di sini ada nama peserta PKL tulis semester berapa ya, ada semester berarti semester 5 dan semester 6 ya, di sini ditulisnya. Nama dunia usaha, dunia industri tulis, alamatnya di mana, waktu pelaksanaan, tahap 1 dan tahap 2. Nah, untuk itu nanti kan misalkan seperti ini, peserta didik mampu menerapkan etika berkomunikasi. Nanti bentuk pekerjaannya misalkan berkomunikasi dengan pekerja di perusahaan maupun dengan pelanggan misalkan ya. Terus memakai K3LH ini keselamatan kerja ya, berarti Anda memakai peralatan pelindung diri atau APD ya. Terus silakan nanti sesuaikan dengan keadaan di bengkel atau di perusahaan tersebut ya, atau di instansi tersebut. Nah, tapi dengan koordinasi dengan pembimbing SMK dan pembimbing dunia usaha dunia industri. Nah, terus yang berikutnya, ini yang masih soft skill ya, ini yang hard skill-nya yang di sini misalkan kalau yang otomotif melakukan perawatan berkala 20.000 km misalkan ya, melakukan perbaikan instalasi listrik, ya, melakukan perbaikan komputer misalkan untuk yang komputer jaringan ya dan sebagainya. Nanti disesuaikan dengan bentuk pekerjaan yang dilaksanakan di dunia usaha di industri. Nanti bisa Anda lihat di catatan jurnal yang tiap hari. Nanti. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada mampu menerapkan kompetensi teknis baru. Nanti barangkali ada yang baru kalau misalkan di otomotif mungkin di sekolah tidak diajarkan mengenai turbocharge atau mengenai NOS misalkan. Nah, itu bisa ditulis di sini ya. Nah, kalau misalkan mengenai hal-hal yang kompetensi yang belum
tuntas di sekolah. Misalkan saya untuk yang rem masih nilainya kurang bagus, nah ini bisa ditulis juga di sini. Nah, dan yang terakhir melakukan analisis usaha. Analisis usaha nanti ada rubriknya nanti ya, nanti di bagian belakang. Ini jangan lupa untuk di tanda tangan pembimbing SMK beserta nama dan NIP. Di sini ada koordinator pembimbing dunia usaha dan industri. Ini diusahakan dicap ya, dicap tanda tangan dan ditulis namanya, jelasnya ya. Untuk selanjutnya yaitu adalah pengisian jurnal harian kegiatan PKL. Nah, di sini tertulis minggu ke-1 ya, atau minggu pertama. Jadi nanti di sini ada nomor, hari dan tanggal pelaksanaan, uraian kegiatan dan para pembimbing. Untuk nomor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dalam satu minggu ada 7 hari. Jadi kalau misalkan berangkatnya cuma 6 hari, pelaksanaan PKL-nya yang dalam satu minggu, nanti silahkan diisi sampai dengan 6. Kalau misalkan cuma 5 hari, berarti 1 sampai 5. Silahkan disesuaikan. Hari Senin misalkannya tanggal berapa, bulan berapa, 3 Juli 2023. Uraian kegiatan atau bentuk pekerjaan ini disesuaikan dengan pekerjaan yang ada di lapangan ya, pada saat tempat PKL. Misalkan untuk yang teknik otomotif melaksanakan perawatan berkala 20.000 km. Kalau untuk listrik misalkan perbaikan dinamo gitu ya. Untuk PKC misalkan perbaikan jaringan kantor, itu seperti itu nanti ya. Silakan dibuat sesimpel mungkin, karena dalam satu hari itu diusahakan dalam satu kolom ya. Nah, terus nanti setelah itu nanti akan di para pembimbing. Ini boleh per hari atau per minggu, silakan disepakati dengan pembimbing. Nanti di paraf kalau sudah ini per hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nanti kalau misalkan udah satu minggu, ini baru ditanda tangan atau berdasarkan kesepakatan dengan pembimbing PKL di perusahaan. Nah, mohon untuk yang jurnal ini tidak diisi di akhir kegiatan PKL, karena kalau diisi di akhir biasanya akan lupa dan asal-asalan gitu ya. Mohon diisi per hari, namanya juga harian ya. Jadi diisinya per hari, jangan ditumpuk-tumpuk kegiatan di pengerjaannya di akhir. Nah, itu untuk yang minggu pertama ya. Nah, ini ditanda tangan seperti biasa untuk pembimbing PKL-nya. Terus minggu kedua seperti sama dengan minggu pertama tadi ya. Bentuk pekerjaan paraf ya di sininya ya. Terus ditanda tangan. Nah, terus minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, minggu ke-8 sampai dengan nanti di sini ada minggu ke-12. Nah, untuk minggu ke-12 ini berarti PKL tahap pertama ya. Kalau misalkan selesai tahap pertama, nanti untuk tahap keduanya silakan difotokopi aja ini yang masih kosong, terus nanti di 12 lembar nanti dimasukkan lagi ke dalam jurnal dan di staples ya, atau di hektar biar tidak hilang catatan ini. Nah, terus setelah beres nanti berikutnya ada data kehadiran peserta. Jadi di beberapa tempat PKL mungkin ada yang absennya sudah pakai alat ya, atau misalkan tidak pakai alat tapi menggunakan ini, nama peserta PKL, organisasi keahlian apa, NIS-nya berapa, bulan Juli misalkan, hari misalkannya hari apa, nah datangnya jam berapa, di paraf, pulangnya juga jam berapa, ya tulis di sini paraf. Nanti di paraf pembimbing. Ini silahkan sekali lagi disepakati mau per hari atau mau per minggu.
untuk para pembimbingnya. Ini di bulan Juli ya. Nah, bulan Juli nanti pada saat pembimbingan atau pada saat akhir nanti ditandatangan oleh pembimbing SMK dan pembimbing perusahaan. Nah, terus berikutnya ini berarti di bulan Agustus sama ya. September juga sama, mohon diisi dengan jujur ya. Jam datang, jam pulang. Terus nanti tahap keduanya ada bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, ya silakan diisi. Nah, ini kalau sudah selesai, nanti terakhir seperti biasa ditandatangan oleh pembimbing SMK dan ditandatangan oleh pembimbing perusahaan. Nah, untuk yang berikutnya di sini adalah penilaian PKL. Jadi penilaian PKL itu terdiri dari dua kategori, yaitu soft skill dan hard skill. Nah, untuk yang kurikulum Merdeka ini ada tambahannya, yaitu hard skill yang baru atau yang belum tuntas, plus nanti ditambah dengan tambahan untuk yang bagaimana untuk melaksanakan nih kita bisa lihat di sini analisis usaha atau laporan pada saat di presentasinya nanti ya. Peserta didik melakukan analisis usaha. Nah, ini yang terbarunya. Nah, silakan nanti Anda isi seperti biasa nama industri, unit kerjanya ya. Unit kerja itu divisi, misalkan di divisi servis atau di divisi spare part atau di divisi pelayanan gitu ya, silakan disesuaikan dengan divisi masing-masing. Tanggal pelaksanaannya juga diisi untuk yang penilaiannya. Nah, nanti di dalamnya ada daftar nilai sikap atau soft skill. Nah, untuk nama peserta PKL diisi, konsentrasi keahlian juga diisi. Nah, di sini KM-nya adalah 75. Jadi kalau misalkan nanti diisi di bawah 75, berarti itu di bawah KKM. Diusahakan ya harus di atas 75. Nah, kecuali nanti yang etika komunikasinya kurang baik, jadi mungkin di bawah 75, integritas, jujur dan sebagainya. Etos kerja, kerjasama, sosial dan lingkungan, plus ketaatan norma dan K3H dan POS. Nah, ini nanti kalau sudah ada nilainya di sini, tulis semua, misalkan 80, 90, 100 dan sebagainya ya. Nah, terus nanti nilainya dirata-ratakan dari ini semua di sini. Nah, kan ini kalau kurang dari 75 berarti di strip-strip aja. Kalau misalkan nilainya di kurang 75 ya berarti 70, 60 dan sebagainya. Nah, nanti yang menilai ini adalah pembimbing dunia usaha, dunia industri atau perusahaan. Nah, ini aspek yang soft skill ya. Rubriknya seperti apa? Etika komunikasi itu berarti berinteraksi dengan teman kerja secara ramah, berkomunikasi dengan bahasa yang santun, berperilaku yang sopan, kan gitu ya. Nah, terus yang integritas, yang ini ya, integritas ini berarti isinya di dalamnya ada disiplin masuk dan pulang sesuai instruksi, sesuai dengan kesepakatan. Tanggung jawabnya seperti apa, tepat waktu atau tidak, komitmennya bagaimana, itu seperti tadi ya. Nah, terus yang berikutnya ada hal skillnya, di sini ada nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan di sini, ini ada tujuan pembelajaran atau CP juga tidak apa-apa kalau misalkan belum ada ya, capaian pembelajaran. Nah, misalkan di sini sesuaikan, nah yang ini disesuaikan dengan yang ada di lampiran, sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Kalau misalkan yang TKC, nanti CP-nya apa saja masukin sini. Ini CP-nya di sini kita sediakan kolom sampai dengan 9. Tapi kalau misalkan listrik cuma sampai dengan 6, ya udah 6 saja, nggak masalah. Nggak usah sampai dengan 9. KKM-nya sama 75. Kalau belum di bawah KKM, berarti tulis di sini. Tapi kalau di atas KKM di sini, usahakan di atas KKM, ya. Nah, terus setelah itu nanti ditulis nilai rata-ratanya di sini. Misalkan 75 semua, ya berarti di sini mungkin 75. Kalau di atasnya 80 semua, ya berarti di sini 80. Ya.
Nah, terus ditanda tangan oleh pembimbing industri. Terus yang berikutnya ada nilai keterampilan yang baru atau belum tuntas. Nah, tadi contohnya kalau misalkan di PKR misalkan di sana tidak ada CP atau TP yang mengenai turbocas, misalkan ternyata pas waktu di bengkel ketemu dengan turbocas misalkan, atau CP-nya berkenaan dengan alat berat atau pengecatan, maka itu bisa ditulis di sini nantinya. KKM-nya sama 75 ya, kalau belum tuntas di bawah 75 ditulis di sini 70, 65 dan sebagainya. Kalau sudah tuntas ini 80 sampai 85 sampai 100. Nah, nilai rata-ratanya berapa? Ini nggak harus 5, boleh 2, boleh 3, boleh, silahkan. Ini kalau ini tidak ada di CP ya, di lampiran ini tidak ada, silahkan dibuat saja dengan kerjasama atau komunikasi dengan pembimbing perusahaan. Terus yang berikutnya di sini ada daftar nilai analisis usaha. Nah, analisis usaha itu kita satukan dengan laporan dan presentasi nantinya. Ya, sama peserta didik mampu melakukan analisis usaha secara mandiri melalui pembuatan laporan dan presentasi. Di sini ditulis sesuai dengan nilainya berapa. Nah, nilai ini dari mana? Katanya nilai ini dari sini, dari hasil nilai rata-rata ini nantinya. Ini yang menilai siapa? Ini yang menilai itu adalah pembimbing SMK, bukan pembimbing perusahaan ya. Nah, misalkan nanti laporan PKL bab satunya bagus, berarti 80, 90, 100 di sini ya. Sampai dengan ke presentasinya penyajiannya bagus, bahasanya baik dan benar, menjawabnya juga bagus. Nah, nanti dirata-ratakan di sini. Nah, udah ada nilai dari sini, nanti ditulis di sini. Nah, nanti yang nilai-nilai rata-rata ini akan ditulis di sini nantinya, di bagian akhir, bobotnya berapa ya. Nanti yang dari sana di bobotnya 50% jadi berapa nilainya, di bobot 20% berapa jadi yang keterampilan berapa, di bobot keterampilan belum tuntas berapa persen, jadi nilainya berapa, analisis usaha berapa 20%. Nanti jumlah nilainya nanti di sini. Ini yang akan diperhitungkan untuk nilai akhir nanti ya, untuk nilai akhir PKL. Ini ditandatangani oleh pembimbing dunia usaha maupun dunia industri dan pembimbing SMK. Nah, setelah itu ada lembar asistensi. Nah, lembar asistensi ini dilakukan pada saat pembuatan laporan dan pengujian. Ini boleh dilakukan sebelum akhir PKL atau setelah PKL. Bagusnya memang ini dimulai sebelum PKL selesai. Agar apa? Agar tidak kaget pada saat selesai selesai PKL, laporan Anda juga sudah tinggal dikit atau sudah selesai. Jadi tinggal santai kan gitu kalau sudah selesai. Kalau belum selesai ya wayah nah kan gitu. Nah, di sini ada silakan nanti ada nomornya, harinya hari apa, tanggal berapa. Nanti silahkan untuk pembuatan laporan dan pengujiannya ditulis di sini dan presentasi ya terutama ya, dan di para pembimbing SMK kalau yang ini ya. Nanti setelah akhir ditandatangan oleh ketua konsentrasi keahlian. Nah, ini yang di sini ada namanya lembar mutasi. Lembar mutasi ini ditulis apabila Anda pindah PKL. Misalkan PKL yang pertama 3 bulan itu di perusahaan A, berarti perusahaan 3 bulan berikutnya di perusahaan B. Silakan diisi di sini. Nama tujuan ya, terus alasan mutasinya apa. Nah, alasan mutasinya ini yang logis. Jangan sampai alasan mutasinya tidak logis. Misalkan perusahaan A pindah ke perusahaan B. Alasannya apa? Kangen mama katanya kan. Nah, ini bukan tidak logis ya, tapi itu kan namanya sudah perusahaan itu yang memilih Anda, tapi kalau Anda minta pindah sendiri, nah itu menurut saya kurang kuat lah ya alasan mutasinya. Nah, tanggal mutasinya ditulis. Nah, mohon nanti pada saat mutasi ini Anda berkoordinasi dengan pembimbing SMK. Nah, dengan persetujuan dengan kepala konsentrasi keahlian. Jadi jangan
asal main pindah-pindah saja ya. Harus ada persetujuan dari pembimbing dan kepala konsentrasi keahlian. Nah, untuk dunia usaha unit industri yang baru itu silakan ditulis di sini ya. Namanya apa? Sama dengan yang pertama juga ya. Sampai dengan nanti pembimbing dunia usaha dan industri yang kedua ditulis di sini. Nah, nanti diusahakan dengan tabnya. Karena nanti Anda akan bingung, nanti sertifikatnya dari mana, perusahaan yang pertama atau perusahaan yang kedua. Syukur-syukur tidak pindah, ya, satu perusahaan. Dan yang terakhir, di sini ada pedoman dan kerangka penulisan PKL. Ya. Nanti di sini ada sampul depan, lembar pengusahaan, lembar ekstensi, dan sebagainya. Contohnya ada di bawahnya setelah lembaran ini, gitu ya. Nah, ini yang dimuat di dalam laporan tersebut. Kalau Anda bingung, boleh searching-searching di internet atau juga tanya ke kakak kelas yang sudah beres ya. Nanti boleh, nanti atau juga berkoordinasi dengan pembimbing SMK, pembimbing KL, sampai dengan penutup dan sebagainya. Nanti mohon untuk disiapkan foto ya, visual ya, biar nanti real seperti ini PKL-nya gitu ya, tapi jangan selfie terus ya, bahaya. Bahaya kan gitu. Jadi dilengkapi dengan dokumentasi foto ya gitu, nanti dimasukkan di dalam lampiran-lampiran atau di dalam nanti proses gambar kerja dan sebagainya. Nah, ini catatannya silahkan disesuaikan saja ya. Nah, terus ini bentuknya seperti ini. Nah, nanti lembar pengesahan laporannya seperti ini ya. Nah, terus, nah ini adalah lampiran CP yang atau indikator yang disesuaikan per konsentrasi keahlian. Misalkan ini desain permodelan dan informasi bangunan beda lagi ya, CP dan TP-nya. Terus konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak beda lagi. Ini yang teknik instalasi tenaga listrik juga berbeda. Nanti untuk yang hard skill ini ya, ngambilnya dari sini ya, hard skill. Konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan beda lagi. Konsentrasi keahlian teknik komputer jaringan beda lagi. Teknik sepeda motor ya. Terus teknik pemesinan juga berbeda. Nah, ini sebagai bahan acuan untuk mengisi yang hard skill tadi ya. Yaitu panduan untuk pengisian jurnal PKL. Mohon untuk diperhatikan dan semoga dengan adanya video ini dapat memudahkan Anda untuk dalam pengisian jurnal PKL. Nah, sekali lagi tujuan PKL adalah menyiapkan Anda untuk lebih kompeten di dalam dunia kerja. Jadi nanti pada saat Anda kerja itu tidak kaget, oh seperti ini di dunia kerja ya. Banyak hal-hal yang memang belum diajarkan di sekolah. Salah satunya tadi ada lingkungan, ada budaya kerja, dan sebagainya. Itu Anda bisa dapatkan di PKL ini. Semoga PKL Anda ini mendapatkan manfaat. Selamat baik Anda sendiri, selamat untuk lingkungan, selamat untuk orang lain juga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk pertanyaan lebih jelasnya nanti Anda bisa berkomunikasi dengan pembimbing SMK ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.